Baiklah, perkenalkan nama saya Sandro Purwoto Sirait dengan NIM F1D122-130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya dan juga mengenai pengukuran. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah ketika kita melakukan tarikan atau dorongan pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan kecepatan, arah gerak. Berdasarkan cara kerjanya, gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh gaya sentuh adalah misalnya itu gaya otot, gaya gesekan, dan gaya pegangan. Dan contoh gaya tak sentuh adalah misalnya gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Besaran gaya itu dapat diukur dengan neraca pegas. Satuan gaya itu adalah Newton. 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Dalam bagian gaya itu yang disebut dengan resultan gaya. Rumus dari resultan gaya adalah R1. Jika dia searah itu adalah R sama dengan F1 tambah F2. Saya di sini akan menjelaskan salah satu contohnya. Itu misalkan F1-nya itu sama dengan 3 Newton, dia mengarah ke sebelah kanan, dan F2-nya sama dengan 3,5 Newton, dia juga mengarah ke kanan. Maka jawabnya itu adalah R sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 3 Newton ditambah 3,5 Newton sama dengan 6,5 Newton. Jika ada yang searah, maka ada juga yang berlawanan arah. Jika yang berlawanan arah itu rumusnya juga sama, yaitu R sama dengan F1 tambah F1, tetapi dengan catatan nilai gaya yang paling kecil itu hasilnya adalah negatif. Misalkan contohnya itu adalah F1-nya itu sama dengan 3 Newton, dia mengarah ke sebelah kiri, dan F2-nya itu sama dengan 3,5 Newton, dia mengarah ke sebelah kanan. Maka rumusnya itu adalah R sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan, karena dia yang paling kecil adalah 3 Newton dan juga mengarah ke kiri, maka dia min 3 Newton ditambah 3,5 Newton sama dengan 0,5 Newton. Kemudian itu resultan gaya yang membentuk sudut 90 derajat. Misalkan F1-nya itu sama dengan 3 Newton dan F2-nya itu sama dengan 4 Newton. Ini kan membentuk 90 derajat. Jadi rumusnya itu adalah R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Maka R sama dengan 5. Ini R sama dengan 5, tadi di sini R kuadrat dan di sini juga R kuadrat, maka ini jadi R sama dengan 5. Kemudian ada gaya gesekan. Gaya gesekan itu ada pada berbagai permukaan, misalnya pada permukaan licin, gaya gesekannya itu bahkan akan dapat diabaikan. Pada permukaan yang agak kasar, gaya gesekannya itu sedang, dan pada permukaan yang kasar, gaya gesekannya itu sangat besar. Manfaat gaya gesekan itu adalah kita dapat berjalan di atas tanah, kemudian kita dapat membawa buku di tangan kemana saja, dan ban mobil dibuat bergerigi agar gaya gesekan lebih besar, agar mobil tidak selip. Kemudian kerugiannya itu adalah antara lain gesekan roda kereta dengan rel membuat kereta tidak dapat mencapai kelajuan tinggi. Kemudian gesekan ban mobil dengan jalan menyebabkan ban cepat aus. Kemudian gaya gesekan itu terbagi dua, ada yang statis dan kinetis. Gaya gesekan statis adalah yang timbul saat bendanya itu diam. Kemudian gaya gesekan kinetis adalah pada saat bendanya itu bergerak. Ada 3 cara untuk mengurangi gaya gesekan. 1. Memperlicin permukaan. 2. Memisahkan kedua permukaan dengan udara. Dan yang ketiga, menempatkan benda di atas.
Kemudian gaya berat. Gaya berat adalah besarnya gaya tarik bumi terhadap satu benda yang rumusnya itu adalah W sama dengan M kali G. Sebagai contohnya, misalkan ada sebuah massa yang masanya itu sama dengan 5 kg dengan percepatan gravitasinya itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka yang ditanya itu, misalkan yang ditanya itu adalah W. Maka W sama dengan M kali G sama dengan 5 kali 9,5 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 49 Newton. Kemudian hukum 1 Newton. Hukum 1 itu berbunyi sama dengan kalau berbunyinya itu adalah sigma F sama dengan 0. Kemudian bunyi dari hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan sebagai contohnya, misalkan ada massa yang massanya itu adalah 3 kg dengan percepatan gravitasinya itu adalah sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Contohnya berapa gaya yang dialami? Yang ditanya itu adalah W, F, yang ditanya itu adalah F. Maka jawabannya adalah sigma F sama dengan M kali A sama dengan 3 tadi kilogram, ini sama dengan 3 kg dikali 6 meter per sekon kuadrat sama dengan 18 Newton. Kemudian bunyi dari hukum 3 Newton adalah F aksi itu sama dengan F reaksi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan. Contoh instrumen pengukuran panjang adalah mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Dan instrumen pengukur massa itu ada neraca, dan neraca ini terbagi atas 3, ada neraca 3 lengan, neraca digital, dan neraca 2 lengan. Kemudian instrumen pengukur waktu itu ada jam dan stop. Serta instrumen pengukur suhu yaitu adalah termometer alkohol dan termometer bimetal, di mana termometer bimetal ini menggunakan 2 buah keping logam dengan koefisien muai yang berbeda. Ketika dipanaskan, keping bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai logam yang lebih kecil. Contoh soalnya itu adalah diketahui panjangnya sebuah lantai adalah 5 meter dan lebarnya itu sama dengan 6 meter. Contohnya yang ditanyanya itu adalah luas dari lantai tersebut. Maka jawabnya itu adalah jika luas itu kan rumusnya dari panjang kali lebar, maka jawabannya itu adalah 5 meter dikali 6 meter sama dengan 30 meter kuadrat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai gaya dan pengukuran. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Selamat malam.